Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini yaitu malam minggu, malam minggu Pak? Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Malam minggu. Oh, malam minggu. Oh, malam minggu. Lupa hari ya. Banyak pikiran semrawut, banyak kesibukan. Jadi lupa hari. Udah lama gak sekolah, jadi hari-hari itu lupa. Baiklah, saya akan membuat suatu kajian, intinya pemahaman tentang sesuatu yang berada di daerah jembatan Pandanwangi. Di sini ada suatu lokasi di mana ada salah satu makam. Makam tersebut menurut cerita rakyat. Kalau menurut cerita rakyat ini kan masih simpang siur, apa adanya atau dibuat-buat saya kan nggak tahu. Kita bicara secara kenyataan dulu, secara sosial kita ngambil bahan cerita dari rakyat dulu. Bahwasannya sebelum di sini kan ada proyek suatu pembangunan lokasi yang saya berada di sini ini mau dijadikan suatu infrastruktur atau proyek. Di sini ada suatu kendala di mana secara teknis yaitu alat berat di sini tidak mampu, yaitu ada kendala dari suatu alat berat tersebut. Jadi entah itu perbuatan dari secara non fisik atau secara gebiah, atau memang secara teknis atau secara alatnya itu sendiri yang tidak bisa. Menurut masyarakat, saya ngambil bahan di sini katanya memang ada suatu dorongan goibiyah yang membuat alat berat tersebut tidak bisa untuk melaksanakan pekerjaan atau melanjutkan suatu proyek. Terus di sini lebih kecondong bahwasanya ini ada suatu goibiyah dengan terpanjangnya memang ada makam di sebelah saya ini, karena makam tersebut mungkin katanya dari cerita rakyat, katanya orang-orang masyarakat sekitar kan gitu. Itu sudut pandang ya. Kalau saya lihat dari suasana di sekitar, kalau masalah kemistikan atau secara gebiah memang di tempat manapun itu ada. Entah itu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat atau suatu makam yang diagungkan oleh masyarakat, semua tempat itu sama, ada secara mistiknya, secara gebiah itu ada. Jadi karena mungkin dari proyek tersebut ada suatu makam yang salah satunya di wilayah ini, mungkin sudut pandang dari kacamata masyarakat akan kecondong makam tersebut mungkin karena makam ini sehingga proyek itu gak dilanjutkan, atau karena makam ini sehingga alat berat itu tidak bisa beraktivitas kembali atau melakukan pekerjaan kembali. Jadi sudut pandangnya nanti ke arah makam tersebut. Apakah ini benar-benar? Kita lihat dulu ini makamnya siapa kan begitu. Apakah makam aulia ataukah makam tokoh masyarakat yang sepuh, intinya kalau sekarang itu suatu kiai lah gitu kan, atau memang makam tersebut memang keturunan dari kerajaan, atau kita lihat dari riwayat dulu begitu ya. Kalau sekarang zaman sekarang mungkin atau zaman dulu mungkin ini makam sudah berusia ratusan tahun. Kita melihat dari sudut pandang dari masyarakat dulu. Ya kalau menurut saya pribadi, saya cuma meluruskan di sini kan pernah dikuak oleh seseorang praktisi spiritual maupun supernatural. Di sini saya lihat video-videonya itu lebih kecondong secara goibiyah. Maksudnya itu hal apapun yang terjadi di sini karena goibiyah gitu. Secara makhluk astral. Bahwasanya menurut saya sih
lebih kecondong goibi ya ada gitu, tapi kita tidak terlalu menjondong ke secara goibi, enggak. Artinya gini, jangan disangkut pautkan sesuatu yang secara fisik terus tidak terjadi itu karena goibiyah atau terkendala karena goibiyah. Jadi tidak semuanya itu gangguan secara goibiyah atau makhluk astral. Nah, gitu. Mungkin mau infrastruktur ini mau dijadikan jalan atau suatu tempat, jadi kegagalannya karena makam tersebut. Lebih baik janganlah gitu. Takutnya apa? Otak dari masyarakat tersebut nanti makam ini diagung-agungkan. Takutnya salah kaprah. Lebih baik apa adanya lah. Mungkin karena suatu alat berat tersebut ada gangguan secara teknis, tapi itu secara nyata memang terjadi kan gitu. Tapi tidak kita ambil secara apa ya, dominan bahwasanya karena goibiyah. Jadi kalau menurut saya sih, sudut pandang saya akan menanggapi memang tempat di sini lebih kecondong apa ya, lebih kental kan, karena di sini dekat pantai selatan. Di arah selatan sini udah kedengar suatu gemuruh ombak. Jadi di sini memang apa adanya. Saya tidak tidak mencegah pendapat orang lain. Menurut orang lain itu disebabkan karena sojin, karena sosok dari makam tersebut, karena dari makam tersebut karena aulia atau apa. Saya tidak mencegah pendapat orang lain, terserahlah mau gimana. Cuma saya menurut pribadi saya tidak mempercayai, tidak percaya 100% bahwasanya karena makam tersebut. Jadi gimana? Ya menurut saya secara logis aja, mungkin secara teknis aja kan begitu. Ya mungkin kan kita flashback lah ke perihal-perihal kenyataan zaman sekarang ya. Ada pohon mau ditebang itu tidak bisa. Terus ada suatu bangunan atau prasasti lah atau tempat sejarah mau dibongkar karena dipakai untuk infrastruktur, tidak bisa. Setelah diproses secara ritual, secara menurut adat istiadat lah gitu, akhirnya bisa kan begitu. Makanya kan sebenarnya sih semua itu bisa karena didorong oleh pemikiran manusia yang terlalu kecondong sesuatu keramat atau hal-hal yang secara mistik, jadinya akan timbul suatu dorongan yang negatif. Akhirnya hal yang mau dibongkar atau hal yang mau dikerjakan itu tertunda karena dorongan pemikiran orang-orang sekitar gitu. Intinya mengkeramatkan lah gitu, atau mengagungkan, sehingga apa ya, hal apapun itu ada kegagalan pastinya di pertengahan jalan. Jadi kita ya 50% aja percaya, ya 50% tidak ya 50%. Jadi kita itu di tengah-tengah aja, tidak terlalu percaya kan. Ya saya itu ya percaya goib itu sebagai dari keimanan juga, karena di situ memang campur tangan lah dari bangsa jin, ya dari contoh dari apa ya, bangsa jin juga lah gitu, tapi lebih kedominan apa ya, sesuatu dari pemikiran masyarakat sekitar gitu. Menurut saya kayak gitu. Terus di sini saya lihat video-video dari spiritual yang menguat lokasi ini, banyak yang diceritakan di situ. Ada sosok jin siluman, iya saya percaya di situ ada. Terus ada, kalau disangkutkan dengan Nyiro Kidul, saya tidak percaya. Soalnya tidak ada ikut campur di sini. Ini dari jalurnya Nyiro Kidul, saya tidak percaya. Soalnya Nyiro Kidul itu beda dimensi ya. Kalau di lautan ya di lautan. Gitu.
Jadi menurut saya sih, saya tarik kesimpulan ya, mungkin karena udah dijadikan tempat ini kan, saya ini ada di tempat seperti kayak gubuk ya, mungkin ini sudah lama, udah di masa kemasanya sudah diagungkan sudah ya, entah ini makam aulia atau dari kerajaan Majapahit atau sosok dari manusia gitu kan, ini bukan sosok dari jin ya, ini kalau makam ini manusia atau dari bangsa lain atau dari kerajaan-kerajaan lain ya, saya nggak tahu. Soalnya saya lihat kondisinya, kuncinya, pintu itu terkunci gitu, jadi tidak bisa masuk ke makam tersebut. Jadi saya meluruskan cuma itu aja. Saya tidak berpendapat untuk menghalangi pendapat orang lain, saya tidak, terserah sudah mau percaya atau tidaknya, tapi menurut saya jalan tengah saja. Saya tidak percaya 100% ya gitu. Jadi begitu ya menurut saya. Jadi hal apapun ya yang dikaitkan dengan bangsa jin, hal yang nyata, terus yang jadikan problem, terus dikaitkan dengan bangsa astral atau bangsa jin, itu pasti ada kendala di pertengahan jalan, pasti. Karena apa? Dari sugesti atau pemikiran orang itu yang membuat penghambat sebenarnya kan? Kita berjalan mulus, terus ada pemikiran, ada suatu ketakutan, ya maka akan terjadi begitu. Oh, pohon ini jangan ditebang, takutnya ada penunggunya atau hal apa, ya pasti akan terjadi pertengahan jalan kan begitu ya. Kalau sebenarnya segini loh, kalau tempat ini dijadikan infrastruktur terus ada makam, kan itu bisa dipindah kan begitu, jasadnya itu bisa dipindah kan? Ya itu kan kalau itu maha kuasa ya saya, kalau masalah hal yang kayak gitu. Tapi jangan dikaitkan dengan bangsa jin karena sosok ini udah berkaromah atau apa, kita nggak tahu itu. Karomahnya manusia itu kelihatan ketika sudah meninggal kan gitu. Seorang wali itu kan ketika sudah meninggal udah kelihatan karomahnya. Kalau ya contohnya kan semasa hidupnya kita nggak tahu wali itu seperti apa. Kalau sudah meninggal kita itu tahu, kewaliannya sudah tahu kan gitu. Dia sosok seorang orang biasa gitu, ketika meninggal terus didatengin orang, wah ini kan berarti kan sudah kewaliannya sudah gitu. Kalau orang-orang Jawa itu dikeramatkan lah gitu kan, bahwasanya itu orang biasa kan gitu. Jadi kalau semasa hidup manusia itu dianggap wali itu ya susah kan gitu. Ketawanya ya nanti kalau sudah meninggal. Ya makam tersebut itu wali, di belakang di samping saya ini entah itu wali atau dari bangsa kerajaan Majapahit atau Mataram ya nggak tahu kan gitu. Soalnya saya nggak tahu ya, soalnya tidak ada namanya. Mungkin ada di dalam mungkin, soalnya pintunya terkunci. Ya intinya begitulah ya. Ya kalau mau ceritakan sosok di sekitar ya banyak, lebih ke condong bangsa siluman, siluman melata, lebih ke condong di situ. Soalnya dekat bibir pantai di situ. Jadi menurut saya begitu. Kalau di sini banyak sosok harimau, ya memang ada gitu. Jangan dikaitkan sosok harimau ini mungkin dari penunggu lokasi ini, ya belum tentu. Soalnya di siluman itu pindah-pindah. Oh mungkin ini hodamnya dari makam tersebut, jasa tersebut mungkin hodamnya. Jangan arahkan ke situ lah. Bila orang sudah meninggal ya meninggal. Nah gitu. Jangan dikaitkan nih hodamnya ini terus meninggal ada menceritakan hodam. Jangan. Bila orang meninggal ya meninggal. Jadi itu. Terus apa ya disampaikan?
Apa boleh? Ngomonglah. Renje banyak kira rasa ki. Coba rasa ki suasana. Ya ngomonglah apa nih? Sekitar apa berapa? Terus ada yang aneh gitu, maksudnya ada yang aneh. Orang yang menguak pohon-pohon gitu. Ini berusia 700 tahun. Ya nggak tahu kan umur berapa, 100 tahun atau lebih, nggak ada masalah kan itu pohon beringin ini. Karena di pohon beringin ada kainnya gitu kayak orang Bali itu. Mungkin dikeramatkan. Ya nggak apa-apa sih. Itu namanya adat istiadat, orang percaya kan. Udah meyakini bahwasanya mungkin percaya lah gitu kan. Contoh mau hujan kan, terus naruh sesajen di bawah pohon, akhirnya nggak turun hujan. Ya kita percaya pohon cuma, tapi jangan percaya di baliknya pohon. Oh mungkin ini ada bantuan jin, jangan. Jadi kita percaya wujudnya pohon aja, ini bahwasanya beringin. Tapi jangan percaya ini bahwasanya kekuatan gitu, jangan. Nanti jatuhnya syirik. Oh syirik kan ya. Gawat. saya nggak bisa ya bicara secara apa ya kayak ustadz apa gus itu nggak percaya apa ya nggak pantas lah, soalnya saya orangnya tuh ya rakyat jelata, rakyat biasa lah gitu kan, ya tampil ya apa adanya ya, dari rumah ya kayak gini ya, kokah ya gini udah. Terus saya tuh apa ya gak suka ya dipanggil kayak apa ustadz apa gus nggak tahu, ini panggilku saya marahin. Karena saya tuh orang biasa gitu, pernah mursal lah gitu kan, pernah berbuat jelek ya, namanya manusia kan gitu. Jadi saya tuh ya biasa aja lah gitu, malah saya tuh malu lah dipanggil kayak gitu. Oke, kita kembali ke topik lagi. Jadi begitu ya. Terus saya akan menyelingi bahwasanya jangan mempercayai sesuatu meskipun itu kenyataan. Artinya gini, kita percaya bahwasanya gaib itu ada, kita percaya bahwasanya jin itu ada, kita percaya bahwasanya siluman itu ada, bisa berubah wujud. Tapi jangan mempercayai kekuatannya sehingga kekuatan itu bisa menolong apa yang kita harapkan. Jangan percaya. Jangan percaya. Terus jangan apa ya? Terus ada lagi satu yang paling saya tidak setuju kan gitu. Kita melakukan hal sesuatu, terus kita membaca suatu ayat, entah itu diambil dari Al-Quran maupun diambil dari luar Al-Quran maupun hal apapun lah, terus di atas namakan nama Allah, sedangkan apa yang dia pakai itu pakai kekuatan dari bangsa jin, kan begitu. Itu cuma lisannya aja atas nama Allah, tapi kekuatannya itu pakai kekuatan dari bangsa jin, kan begitu. Kita ambil kata kasarnya itu khodam lah gitu. Nah itu hati-hati. Ya kalau kita pakai kekuatan dari bangsa jin ya nggak apa-apa, tapi jangan lisan kita itu menyebut ini karena Allah. Kita baca sholawat tapi kekuatannya dari bangsa jin. Janganlah gitu kan ya. Ya kalau saya terang-terangan kan. Ya kita mau ambil khodam ya khodam itu. Ya kita mengambil dari bacaan dari Al-Quran ya sudah kekuatan dari Al-Quran. Jadi tidak dicampur aduk lah gitu. Terus boleh sampaikan. 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 Malu-malu dia, orangnya pemalu. Terus apa yang saya sampaikan ya, soalnya nggak ada rencana sih.
soalnya rencana tadi dadakan gitu kan, mau kesini ya sebenarnya mau lihat-lihat doang, karena barusan melihat konten dari praktisi kan, praktisi spiritual ya, saya kan mengambil ya udah langsung udah bikin topik, judulnya apa ya terserah nanti kan gitu ya. Itu cuma hanya pemahaman aja ya, buat apa yang belum ketahui ya silakan ambil ya, kalau sudah tahu ya udah cukup didengerin aja. Ya udah, cukup sekian dulu dari penyampaian dari saya. Itu hanya suatu apa ya, obrol santai aja lah gitu. Jadi cukup sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.